Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh teladan bagi kita dalam semua aspek, semua sisi kehidupan. Bahwa ada pembagian ini adalah wilayah ibadah, ini adalah wilayah akhlak, ini adalah urusan pribadi, ini urusan masyarakat, ini urusan berbangsa dan bernegara. Itu adalah kajian akademis, kajian keilmuan. Bagi kita pribadi, kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran." Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada contoh teladan, dan karena kita meyakini Rasul itu adalah utusan Allah yang kita awali dengan syahadat kita, maka insya Allah kita berusaha untuk meneladaninya. Dalam hal apa? Bukan dalam urusan akhirat saja, tapi dalam semua sisi aspek kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita serius, sungguh-sungguh meneladani Rasulullah SAW dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan pribadi, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan akhirat, maka kita sesungguhnya berusaha juga untuk serius, sungguh-sungguh meneladani Rasul dalam urusan dunia kita, dalam urusan makanan. Adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan di awal khutbah tadi, ayat 168 berlaku untuk semua makhluk yang bernama manusia. Tidak melihat apa suku bangsanya, tidak melihat apa agamanya. Kalau mereka adalah manusia yang punya akal sehat, mereka diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencari rezeki makanan yang halal di hidup ini. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah rezeki yang ada di permukaan bumi ini. Apa saja jenis makanan, makanlah. Tapi syaratnya adalah halalan thayyiban. Siapa yang bisa membedakan ini halal, ini haram? Siapa yang bisa membedakan ini thayyib, masih layak, ini sudah basi, sudah expired, sudah kadaluarsa? Adalah orang-orang yang berfikir, adalah orang-orang yang punya akal sehat. Maka kalau seandainya ada orang, dia hebat, dia kaya, dia cerdas, dia pejabat, tapi tidak mau memikirkan ini halal, ini baik, ini haram, ini syubhat, tidak ada dalam pikiran dia, maka wajar dia dianggap sama dengan makhluk Allah yang lain yang bernama hewan atau binatang. Hanya hewan binatanglah yang tidak pernah berpikir ini boleh atau tidak boleh. Hanya hewan dan binatanglah yang tidak pernah memikirkan ini haram, ini syubhat, ini halal. Tidak ada bagi mereka. Maka bagi kita yang merasa sebagai manusia, merasa terpanggil. Dan ini berlaku pada umat sebelumnya. Dan ini juga sesungguhnya berlaku juga bagi pemeluk agama yang lain yang dalam keyakinan mereka, dalam agama mereka juga diajarkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat memberikan penjelasan kepada kita bahwa kemungkinan orang tidak mau berpikir tentang halal dan haram kalau seandainya mereka mengikuti bisikan, langkah-langkah tipu daya dari syaitan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan.
Artinya apa? Mungkin saja kecerdasan kita bisa hilang, marwah kita bisa hilang, karena kita sudah terperdaya oleh bisikan syaitan. Dan itu yang kita lihat hari ini, itu yang kita dengar hari ini, bahwa ada orang posisinya orang kaya kan, pejabat kan, orang cerdas kan, dengan segala pangkat gelarnya, tapi ternyata terperdaya, terpeleset oleh bisikan syaitan sehingga mengambil yang bukan haknya. Apakah namanya itu mencuri? Apakah namanya itu korupsi? Apakah namanya itu sogokan, gravitasi segala macamnya? Yang jelas dia menerima atau mengambil yang bukan haknya. Padahal dia dibekali oleh Allah kecerdasan, akal sehat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang-orang beriman yang meyakini adanya kehidupan akhirat, yang meyakini adanya surga dan neraka, yang meyakini adanya balasan, tentu kita akan ekstra hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Hati-hati dalam hal apa? Dalam mengerjakan sesuatu, dalam mengambil sesuatu. Apakah yang kita kerjakan itu benar? Apakah yang kita ambil, yang kita bawa pulang, yang kita makan untuk anak dan istri kita adalah yang halal? Atau syubhat? Atau nauzubillah min dzalik adalah dari unsur yang haram? Orang-orang beriman akan lebih serius, akan lebih hati-hati dibandingkan manusia kebanyakan. Kenapa? Karena begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Makanlah dari rezeki yang halal yang baik. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah urusan makanan, urusan minuman, urusan rezeki adalah urusan dunia semata, tidak akan mungkin Allah mengaitkan dengan iman. Kalau urusan makanan minum itu adalah urusan perut semata, tidak akan mungkin Allah memerintahkan kepada kita yang mengaku beriman untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan lebih hebat dari itu, para nabi dan rasul pun juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Kalaulah urusan makanan, sekali lagi, ini adalah urusan dunia saja, hanya masalah perut, yang penting kenyang, yang penting sehat. Kalau itu saja targetnya, kenapa Allah menyeru, memanggil orang-orang beriman? Kenapa Allah memerintahkannya kepada orang-orang beriman untuk mencari yang halal itu? Dan bahkan kenapa Rasul, Nabi-Nabi sebelumnya juga diperintah oleh Allah untuk mencari rezeki makanan yang halal. Ya ayyuhar rusul, wahai para nabi, para rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah. Makanlah dari makanan yang halal, yang baik. Kaum muslimin, ini sekali lagi membuktikan bahwa urusan makan minum bukan urusan dunia semata. Urusan makan minum bukan urusan mengganjal perut, tidak. Urusan makan dan minum bagi kita adalah urusan dunia akhirat. Atau dalam bahasa lain, mungkin saja terjadi kita begitu serius beribadah, tapi bisa jadi kita terhalang, terhambat untuk bisa masuk surga Allah karena ada makanan minuman, rezeki yang kita bawa pulang dari unsur-unsur yang haram, yang mungkin sebelum kita meninggal kita tidak sempat istighfar atau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang kita lewati memang adalah hari-hari yang berat, hari-hari yang serba susah, serba sulit. Tuntutan dunia, tuntutan tempat kerja kita barangkali tidak mendukung,
tidak kondusif untuk memastikan kita mendapatkan rezeki makanan minuman yang halal. Tapi inilah perjuangan. Bagaimana kita bisa membuktikan iman kita, bahwa begitu banyak godaan di sekitar kita, begitu banyak bisikan-bisikan syaitan untuk menggiring kita terpeleset kepada makanan minuman yang haram. Inilah perjuangan kita. Maka ungkapan yang mengatakan bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal, itu adalah ungkapan yang salah. Bagi kita orang-orang beriman, bahwa sulit mencari yang halal, itulah perjuangan, itulah bukti iman kita, itulah keseriusan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Bahwa mungkin di depan mata kita begitu banyak makanan, minuman, rezeki yang haram, kita insya Allah tidak tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan itu. Itulah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah pertama kita sampaikan bahwa ini bukan urusan dunia semata, tapi juga sampai berujung kepada akhirat, surga atau neraka. Dan berbicara tentang surga dan neraka itu adalah haknya orang-orang beriman. Kalau kita misalnya tidak beriman, tidak meyakini adanya kematian, tidak meyakini ada akhirat, tidak perlu kita bicara tentang surga dan neraka. Tetapi kalau kita meyakini adanya kematian, adanya hari akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat kekal dan abadi, maka kita berbicara tentang surga dan neraka itu adalah satu hal yang wajar. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bahwa makanan, minuman, rezeki ternyata punya kaitan dengan diterima atau tertolaknya doa-doa yang kita lantunkan. Rasul mengatakan, Ash'asa rajulun minas safar. Ada seseorang 15 abad yang lalu dalam perjalanan, dan bukti dia dalam perjalanan nampak bajunya, pakaiannya, rambutnya tidak rapi, karena dia melakukan perjalanan 15 abad yang lalu dengan kuda atau dengan onta di padang pasir. Yarfa'u yadah, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Wa qala ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah, kabulkanlah permintaan. Ya Allah, perkenankanlah doaku. Berulang-ulang sampai 3 kali. Doa musafir mustajab. Sebagaimana doa-doa orang yang terzolimi mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasul mengatakan, mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Minuman yang dia minum ada unsur haramnya, makanan yang dia makan ada unsur haramnya, pakaian yang dia pakai ada unsur haramnya, wa ghudhiya bil haram, bahkan suplemen yang dia makan, dia minum ada unsur haramnya. Fa anna yustajab, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin, sekali lagi, ini bukti bahwa urusan makan minum bukan urusan sepele, bukan urusan sederhana. Bagi kita ini adalah urusan dunia akhirat. Bahkan kita masih di dunia saja, bisa saja permohonan permintaan kita tertolak, tertahan, bukan karena Allah jauh dari kita, bukan karena Allah tidak maha mendengar, tapi karena faktor makanan, minuman, pakaian, bahkan suplemen yang kita makan, yang kita pakai setiap hari ada unsur-unsur haram.